aja. Dikantongin nggak tanah? Kunci kereta, Pak. Kunci kereta ada di situ. Seorang kakek berusia 81 tahun di kota tebing tinggi tewas diserang ratusan tawon Vespa yang bersarang di pohon rambutan miliknya. Kejadian itu bermula saat si kakek hendak memanen buah rambutan. Karena melihat ada sarang tawon, kakek lalu merusaknya dengan galah bambu. Merasa terusik, tawon keluar dari sarang dan menyerang si kakek. Naas, sang kakek tewas di tempat kejadian. Terjadi Kamis sore saat korban bermain bersama dua kakaknya serta teman-teman. Seorang balita tewas diserang ratusan tawon, sementara dua orang anak lainnya dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa itu bermula ketika mereka sedang bermain di bukit yang letaknya tak jauh dari rumah. Namun, salah satu anak melempar batu ke semak-semak di mana tawon Vespa bersarang. Rasa sarangnya terganggu, ratusan tawon keluar dari sarangnya dan menyerang ketiga anak tersebut. Warga sempat menolong para korban dan membawanya ke rumah sakit. Namun naas, salah satu dari mereka tidak tertolong. Seorang prajurit TNI Angkatan Darat mengalami lumpuh akibat diserang tawon Vespa saat sedang berlatih. Kejadian itu bermula saat dirinya sedang memasang repeater. Ketika itu korban tahu kalau ada 8 ekor tawon yang menyerangnya ketika naik ke atas tower. Tawon yang merasa terusik kemudian menyerang. Akibat musibah itu, korban mengalami stroke dan lumpuh pada bagian kakinya. Tawon hanyalah serangga kecil. Bila dilihat mungkin tidak menakutkan seperti hewan buas lainnya. Tapi di balik itu semua, tawon adalah serangga yang mematikan. Banyak korban akibat sengatannya yang beracun. Tak jarang korban yang disengat harus luka bengkak hingga meninggal dunia. Kebanyakan orang yang menjadi korban tak paham dengan serangga ini. Menganggap remeh dan mudah untuk dilumpuhkan. Justru di balik tubuhnya yang kecil tersimpan racun yang mematikan. Bila tawon menyengat bagian tubuh manusia, maka efek racunnya akan menyebar dalam hitungan detik dan berakibat fatal jika terlambat mendapatkan pertolongan. Dinas Pemadam Kebakaran di seluruh Indonesia tak pernah henti-hentinya melayani warga untuk mengevakuasi sarang-sarang tawon yang bersarang di area pemukiman. Meski nyawanya menjadi taruhannya. Seperti yang terjadi di Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Pasangan suami istri menjadi korban serangan tawon yang bersarang di plafon rumah mereka. Awalnya mereka tidak tahu dari mana serangga kecil yang mematikan itu datang. Korban yang tersengat pertama kali adalah sang istri yang bernama Ani. Dirinya tersengat ketika sedang menyapu lantai. Tawon yang menempel di kaki langsung menyengatnya dan menyebabkan bengkak. Di hari berikutnya, suami Ani juga disengat tawon di lengan bagian kanan. Akibatnya tangan sang suami bengkak. Racun tawon itu terus menjalar sampai ke telinga suami ibu Ani dan mengakibatkan demam. Pagi itu, Ani sedang menyapu lantai rumahnya, sementara suaminya tengah siap-siap untuk berangkat kerja. Nggak sengaja sih Mas ya, dia jatuh gitu ke lantai. Kita nggak tahu apa kita nyapu, nggak taunya keinjek, ketinggalan itunya, jarumnya di kaki. Berangkat ya Bu? Ayo dah Pak. Tiba-tiba Ani berteriak karena disengat oleh tawon yang menempel di kakinya. Ibu jatuh tawon Bu, iya bener. Merah Bu. Udah, ayo Bu, lihat Bu. Sang suami kaget dan segera menolong. Waduh.
Aduh Pak, sakit. Waduh, bentar ya Bu. Iya. Ngobatin dulu. Iya Pak. Karena kaki Ani bengkak, suaminya segera mengolesinya dengan minyak yang telah dicampur obat. Aduh. Udah nih Bu, ngobatin dulu. Ya Allah Bu, Aduh, merah Bu. sakit banget Pak. Udah sabar. Sakit ya Bu. Sakit. Udah tahan. Pelan-pelan, Pak. Tahan. Sakit Pak. Ini Bu, tawon dari mana ya? Kok ada di dalam Bu? Iya nggak tahu nih Pak. Tiba-tiba ada tawon. Pak. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu. Pelan-pelan Pak. Keesokan harinya, hal yang sama dialami oleh suami Ani. Dirinya tiba-tiba saja disengat tawon saat sedang berada di ruang tengah rumahnya. Ada yang kena kipas angin jatuh, keangkup tangan saya, sampai akhirnya meninggalin jarum di tangan. Pas saya cabut itu jarum antupnya, tangan saya bengkak. Ini sebenarnya tawon dari mana sih ya Bu ya? Ibu juga nggak tahu ini Pak. Udah sabar ya Bu ya. Ibu, Bapak juga sedikit Ibu. Ya ampun. Aduh Bu. Dari tangan sampai kuping, gatel-gatel tuh. Tawon menyengat di lengan kanan. Akibatnya, lengan tangan sang suami menjadi bengkak. Hal itu menyebabkan menjadi demam. Sarungin Bu. Panas dingin Bu. Akhirnya saya berobat juga, akhirnya dikasih obat gatel sama anti itulah ibaratnya, biar nggak ada ngilangin rasa bengkak. Ayo Pak, silakan duduk. Panik melihat keadaan suaminya, Ani lekas membawanya ke dokter praktek yang tak jauh dari rumahnya. Ternyata Bapak kena sengat tawon dengan jenis tawon Vespa namanya. Kisah dari tawon Vespa ini adalah sangat berbahaya, bisa menyebabkan orang meninggal dunia, Pak. Beruntung Ani cepat membawa suaminya ke dokter. Sebab jika terlambat, maka hal yang buruk akan menimpa suaminya. Sarangnya di mana sih ya? Sejak kejadian itu, suami Ani berusaha mencari sarang tawon yang bersembunyi di rumahnya. Karena takut tawon akan menyengat anggota keluarganya yang lain. Wah, jangan-jangan ini lubang ini. Harus tutup kayaknya nih. Pakai apa ya? Nggak taunya pas saya lihat di plafon rumah, nggak taunya banyak. Ada sarangnya. Terus saya coba tutup pakai lap. Sehari 2 hari nggak ada. Pas makin lama balik lagi, dia nemuin lubang. Tidak mau tawon Vespa terus mengusik kesehariannya, Ani dan suaminya langsung menghubungi pihak pemadam kebakaran setempat. Nah, SOP yang kami jalankan setelah mendapat laporan tentu biasanya kita lakukan pengecekan untuk setup. Beruntung, petugas langsung merespon laporannya. Tak berapa lama, tim langsung bergerak ke rumah Ani. Mengevakuasi sarang tawon bukanlah perkara mudah. Pemadam kebakaran harus mempersiapkan rencana secara detail. Setiap personel harus menggunakan alat pelindung diri. Tujuannya tidak lain untuk menghindari jatuhnya korban saat pemindahan sarang berlangsung. Sobat penyintas, sifat tawon yang agresif membuat proses pemindahan sarang harus dilakukan dengan hati-hati. Serangga ini terus menyerang siapa saja yang mengganggu sarangnya. Alhamdulillah, setelah bekerja keras, sarang tawon di rumah Ani berhasil dipindahkan. Kini Ani dan suami kembali bernafas lega. Mereka bisa beraktivitas tanpa ada gangguan tawon. Jangan meremehkan sengatan tawon yang mengenai tubuh kita. Segeralah mendatangi dokter terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Sebab bila hal itu dibiarkan akan menimbulkan bengkak dan nyeri pada seluruh anggota tubuh yang membuat badan menjadi demam. Cek seluruh bagian rumah, terutama pada bagian yang jarang terkena sinar matahari.
karena tawon suka bersarang di tempat yang teduh. Bila melihat sarang tawon, janganlah mengganggunya. Sebab bila tawon merasa terusik, dia akan menyerang siapa saja yang lewat di dekat sarangnya. Jika memang ada tawon yang bersarang di sekitar rumah, janganlah coba-coba untuk mengevakuasinya sendiri. Panggillah damkar rescue setempat untuk mengevakuasi sarang tawon tersebut.